Pemecatan 10 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota di Maluku tidak sejalan dengan mekanisme partai. Balitbang Kementerian PUPR Republik Indonesia telah menerbitkan rekomendasi pemulihan kampus IAIN Ambon. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 11 Juli 2019 bersama saya Novita Bonara. Saya Henry Nanlohi. Selain dua berita utama tadi, tim redaksi juga telah menyiapkan sejumlah berita untuk saudara simak dan inilah berita selengkapnya. Saudara, penonaktifan 10 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota di Maluku tidak diketahui oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Insinyur Said Assagaf. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Patimahu menyatakan pleno penonaktifan tidak sejalan dengan mekanisme partai yang harus dibatalkan oleh DPP. Rapat pleno penonaktifan 10 Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kota inkonstitusional karena tidak diketahui oleh Ketua DPD Partai Golkar, Insinyur Said Assagaf. Wakil Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Subhan Patimahu menyatakan, hasil pleno penetapan penonaktifan 10 Ketua DPD Kabupaten Kota tak sejalan dengan mekanisme partai, apalagi tidak diketahui oleh pimpinan Partai Golkar Maluku. Subhan menyatakan, hasil koordinasi dengan Dewan Pengurus Pusat, pemecatan 10 pimpinan Partai Golkar akan dibatalkan apabila diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Patimahu meminta kader dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Kota dapat menahan diri dengan menyerahkan kepada Mahkamah Partai di Dewan Pimpinan Pusat. Ya, jadi terkait dengan putusan pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku kemarin itu yang menonaktifkan atau memecat, memPLT-kan 10 Ketua DPD Kabupaten Kota. Setelah saya melakukan konfirmasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Pak Said Assagaf, ternyata beliau mengatakan bahwa beliau tidak tahu dengan pleno tersebut. Tidak ada arahan dan perintah untuk melakukan pleno, apalagi sampai mengambil keputusan-keputusan sejauh itu. Pemetaan politik yang dilakukan pada pleno itu pun beliau tidak tahu. Sehingga bagi saya sebagai Ketua Angkatan Muda Partai Golkar, saya menyatakan bahwa pleno tersebut hasilnya adalah impoten karena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar dalam melakukan proses pemecatan atau evaluasi terhadap kepemimpinan di tubuh Partai Golkar ini. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, pengurus Partai Golkar dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kita agar bersabar dan menahan diri, dan mari kita kembali kepada mekanisme partai yang berlaku di partai. Penonaktifan 10 Ketua DPD Kabupaten Kota mendapat perlawanan dari Ketua DPD 2 Kabupaten Buru, Ramli Umasugi. Umasugi yang dikonfirmasi menyatakan pemecatan dirinya tidak sejalan dengan mekanisme organisasi sehingga patut ditolak, apalagi dilakukan tanpa dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Said Assagaf. Panili Tahid melaporkan. Langkah DPD 1 Partai Golkar Maluku melakukan evaluasi terhadap kinerja 10 DPD 2 semata-mata hanya untuk menyelamatkan marwah Partai Golkar. Evaluasi yang dilakukan tersebut tidak ada kaitannya dengan Munas Partai Golkar. Untuk menyelamatkan marwah Partai Golkar di Maluku, DPD 1 telah mengambil langkah untuk melakukan evaluasi terhadap 10 DPD 2 di Maluku. Langkah evaluasi yang dilakukan itu dengan menempatkan pelaksana tugas di 10 DPD 2 di Maluku. Langkah DPD 1 Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap 10 DPD 2 di Maluku itu didukung sepenuhnya oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Maluku, Anos Yermias. Menurut Anos Yermias, langkah evaluasi yang dilakukan DPD 1 Partai Golkar Maluku tidak menyalahi aturan. Untuk membawa Golkar menjadi besar ke depan, maka evaluasi perlu dilakukan. Kalau Golkar ini ke depan mau berkembang, mestinya kita bisa bedakan mana itu gandum dan mana itu ilalang. Ya, sebab terbukti
banyak kepala daerah yang Golkar rekomendasikan, termasuk kader, tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan Golkar. Kepentingan Golkar itu kan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, dan karena itu memang bagi kami evaluasi itu harus kita lakukan. Ya silahkan saja, ancam-mengancam, mau habiskan, silahkan. Tapi bagi kami evaluasi itu kami harus lakukan agar marwah dan partai Golkar ini bisa kita jaga. Bagaimana mungkin ada kabupaten yang dalam perhelatan pileg tidak mendapatkan kursi sama sekali, tapi hari ini ada di Jakarta memberikan dukungan ke sana kemari? Janganlah. Emangnya partai ini bisa digadaikan? Jangan. Kemudian perolehan suara kita juga cenderung menurun. Cenderung menurun, dan karena itu wajib kita lakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan DPD 1 Partai Golkar terhadap 10 DPD 2 terkait dengan menurunnya perolehan suara Partai Golkar pada saat pilkada dan pemilihan legislatif beberapa waktu lalu. Sejumlah kabupaten kota di Maluku yang dipimpin kader Golkar tidak maksimal dalam mengamankan suara Partai Golkar di daerah ini. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi bagi pemulihan kompleks IAIN Ambon. Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan tentang larangan pembangunan gedung auditorium dan perpustakaan di lokasi yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian PUPR RI di Kompleks IAIN beberapa waktu lalu, ditemukan perlu adanya langkah evaluasi secara detail dan menyeluruh terhadap kondisi lereng di sekitar kawasan kampus. Temuan tersebut menjadi salah satu poin dalam rekomendasi yang dikeluarkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR dalam rangka pemulihan Kompleks IAIN Ambon. Ketua Komisi C DPRD Maluku, Anos Yeremias, mengatakan selain melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi lereng di kawasan kampus, akses kelayakan terhadap beberapa bangunan yang terdampak longsor juga perlu dilakukan. Diakui Anos Yeremias, saat mengunjungi kampus IAIN Ambon, pasca terjadinya longsor tidak ditemukan saluran drainase di lokasi tersebut. Ada 6 rekomendasi. Yang pertama, mengevaluasi secara detail dan menyeluruh stabilitas lereng sekitar bukit kawasan kampus. Yang kedua, menganalisis curah hujan yang ada guna mencari curah hujan threshold dan akan terjadi sebagai upaya early warning. Yang ketiga, melakukan akses kelayakan beberapa bangunan yang terindikasi terdampak dari longsor. Yang keempat, melakukan penguatan atau perkuatan tebing yang rawan longsor. Saudara kan lihat sendiri kondisi itu kan. Dengan upaya struktural berupa membangun bangunan penahan tebing, kalau itu mau dilanjutkan, atau kalau mau tetap ada di lokasi itu. Maupun melakukan solve improvement yang bisa berupa cement grouting, technical grouting, atau jenis lainnya. Yang kelima itu penataan sistem drainase. Yang keenam, ini yang memang juga cukup berat, tidak membangun kembali gedung perpustakaan dan auditorium pada lokasi yang sama. Itu rekomendasi yang keenam. Namun apabila akan membangun kembali pada lokasi yang sama, maka harus dilakukan penyelidikan geotek secara komprehensif dan perlu dipastikan stabilitas lerengnya. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR terhadap pemulihan kampus IAIN Ambon bagi Komisi C DPRD Maluku sangat penting. Rekomendasi tersebut menjadi acuan bagi DPRD Maluku untuk mengambil langkah terhadap rehabilitasi kampus IAIN Ambon. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan.
Peringatan Hari Bayangkara ke-73 di Polres Maluku Tenggara dipusatkan di lapangan upacara. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun dan Komandan Upacara Inspektur Polisi 2 Sunoto yang juga Kepala KP3 Tual. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-73 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli ditunda sampai pada tanggal 10 Juli baru dilaksanakan. Bertindak selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Bayangkara ke-73 ini, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun. Tahir Hanubun saat membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan saat berlangsungnya Pilkada serentak 17 April 2019 lalu. Di samping itu, institusi Polri juga mendapat WTP oleh BPK RI. Karena itu, Polri dihimbau untuk terus melayani masyarakat dengan baik. Selesai memberikan sambutan, Bupati Maluku Tenggara juga menyerahkan bintang Maya Naga kepada Wakil Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara atas pengabdiannya selama ini. Selesai upacara, Bupati bersama pimpinan TNI maupun Polri memberikan selamat kepada prajurit Polri yang mengikuti upacara. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Ramah tamah diawali dengan pemotongan tumpeng yang diserahkan kepada anggota Polres Maluku Tenggara yang termuda dan tertua. Sementara itu, Kapolres Maluku Tenggara, Ajun Komisaris Besar Polisi Indra Fadilam Siregar mengatakan sebanyak 4 desa di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang terpilih menjadi daerah Kamtipmas yang aman. Kapolres berharap kepada masyarakat KEI jika ada persoalan agar dapat diselesaikan dengan baik sehingga tercipta rasa aman dan kondusif di tengah masyarakat. Di antara grade-grade ada grade-grade lain yang di 2 desa inilah yang dianggap paling banyak memberikan kontribusi. Tahun depan mungkin bisa berubah, pasti bisa. Pada prinsipnya kalau semuanya juara, dalam artian semuanya sama-sama menciptakan daerah aman yang tertib masyarakat, ya kami dari Polres Maluku Tenggara juga tidak segan ya kasih aja dia semuanya seperti itu kan gitu. Tapi tujuan itu adalah sebenarnya untuk memotivasi masyarakat. Kalau kita berbuat baik, kita bisa menciptakan rasa tertib di masyarakat, pasti ada penghargaan dari seseorang ataupun dari sebuah lembaga. Dan kami dari lembaga dalam khususnya Polres Maluku Tenggara memberikan reward, memberikan penghargaan. Terima kasih sudah membantu. Dari Maluku Tenggara, Ongen Tatipikalawan melaporkan. Saudara anggota DPRD Seram bagian Barat terpilih Rusli Said Sosal dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik Wakil Bupati SBB Timotius Akerina. Sosal dilaporkan bersama 2 orang lainnya yakni Hussein Wasahua dan Matduan Yade. Postingan berita di media sosial ini menjadi alasan kasus ini bergulir. Wakil Bupati Timotius Akerina merasa nama baiknya dicemarkan di media sosial Facebook. Melalui tim kuasa hukum Alfred Tutupari dan Ronald Salawane, kasus pencemaran nama baik Wakil Bupati Timotius Akerina dilaporkan ke Polda Maluku. Berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Wakil Bupati Seram bagian Barat, Bapak Timotius Akerina, kami lantas menindaklanjuti terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah ke Polda Maluku dengan nomor laporan 25/Kap/HS/K 7 angka rum 2019 dan dengan nomor 26. Itu kami melaporkan atau mengadukan tindak pidana itu langsung ke Bapak Kapolda Maluku. Dalam laporan itu mereka yang dilaporkan yakni Rusli Said Sosal, anggota DPRD SBB terpilih, Usman Karapesina, dan akun Facebook Matduan Yade. Rusli Sosal dilaporkan karena ikut membagikan link berita terkait pernyataan Usman Karapesina pada salah satu media online. Karapesina sebagai narasumber dalam berita itu menyebutkan korban Wakil Bupati Timotius Akerina merupakan aktor dari aksi demo di kantor kejaksaan beberapa waktu lalu. Sementara laporan dengan terlapor Ali Hussein sebagai narasumber yang dilansir salah satu media online menyebutkan Timotius Akerina 4 bulan tidak berkantor. Nah, beliau merasa kehormatan nama baiknya diserang sehingga berdasarkan itu beliau melanjutkan perkara ini untuk melaporkan ke kepolisian. Nah, kemudian setelah berita itu dibuat di dalam
surat kabar melalui media online diteruskan atau dibagikan ke salah satu pengguna Facebook ya, saudara Matduan Yade. Itu masuk dalam laporan itu. Iya, dan itu juga menjadi salah satu yang kita laporkan, dan saudara Rusli Said Sosal. Nah, mereka berdua ini ya kemudian membagikan postingan tersebut ke akun Facebook mereka. Kuasa hukum Alfred Tutupari dan Ronald Salawane berharap laporan pengaduan klien mereka dapat ditindaklanjuti kepolisian daerah Maluku. Para terlapor juga diberikan ruang maaf untuk menyesali perbuatan yang dilakukan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Cabang Ambon, Saina Astuti menyebutkan setidaknya 83% penduduk di Maluku telah menjadi peserta JKN KIS. Dari total jumlah penduduk 1,8 juta, tercatat 1,5 juta sudah dijamin JKN KIS. Capaian Universal Health Coverage Maluku untuk peserta JKN KIS saat ini telah mencapai 83% dari total penduduk 1,8 juta orang. Dengannya untuk saat ini sudah 1,5 juta penduduk Maluku yang terlayani JKN KIS. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Jainah Astuti. Menurutnya masih ada badan usaha yang belum terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan terus melakukan rekrutmen terhadap badan usaha. Pasalnya sejumlah badan usaha saat ini belum sepenuhnya terregistrasi. Menurutnya per 1 Januari 2019, capaian Universal Health Coverage atau layanan kesehatan secara menyeluruh sudah terpenuhi. Di Provinsi Maluku khususnya untuk Universal Health Coverage dari penduduk 1,8 itu yang sudah menjadi peserta JKN sekitar 1,5. Jadi kurang lebih 83% itu penduduk Maluku yang sudah tercover JKN. Jadi masih ada memang itu secara keseluruhan dari all segment, tapi dari badan usaha sendiri itu masih ada beberapa badan usaha yang belum terdaftar, masih on proses dari BPJS Kesehatan untuk rekrutmen. Kalau untuk up to 100 istilahnya kami menyebutnya itu badan usaha sudah registrasi, sudah terdaftar, tapi belum mendaftarkan secara keseluruhan. Menurut Astuti, BPJS Kesehatan dalam memenuhi target Universal Health Coverage, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antara lain mediasi, pengawasan terhadap perusahaan yang belum patuh melakukan kewajiban mendaftar tenaga kerjanya. Melkilatus Sawawule Junaidi Asril melaporkan. Penambahan kuota jamaah calon haji tahun 2019 mengurangi antrian daftar tunggu di Kabupaten Buru Selatan. 300 lebih orang yang mengantri dipastikan akan berkurang cepat dari perkiraan awal, yakni 7 tahun. Kuota calon haji asal Buru Selatan yang masuk daftar antrian sebanyak 336 orang. Adanya penambahan kuota calon jamaah haji yang diberikan pemerintah turut berpengaruh terhadap antrian panjang calon jemaah haji asal Kabupaten Buru Selatan. Diperkirakan 300 lebih calon jamaah haji akan mengantri selama 7 tahun baru mereka dapat diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun dengan tambahan kuota calon jamaah haji diharapkan semakin berkurang calon jamaah haji asal Buru Selatan yang menunggu untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama Buru Selatan Haji Usman Bahta menyebutkan untuk tahun ini calon kuota haji mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Hal tersebut mempengaruhi antrian calon jamaah haji. Dikatakan untuk tahun ini kuota jamaah calon haji asal Buru Selatan yang akan berangkat ke Tanah Suci berjumlah 49 orang. Mereka akan berangkat dengan kloter 12 menuju Ambon dan selanjutnya tanggal 14 diberangkatkan dari Ambon ke embarkasi Makassar. Seluruh kabupaten yang ada, termasuk Buru Selatan, kurang lebih daftar tunggu adalah 300-an. Dan kalau memang pakai kota yang ada, 48, itu artinya kita harus tunggu sampai dengan 6-7 tahun. Mudah-mudahan kita harapkan ke depan pada musim haji tahun 2020 nanti penambahan kota haji khusus untuk Kabupaten Buru Selatan
lebih lagi dari yang ada sekarang. Asisten 1 Bidang Pemerintahan Buruh Selatan Alvario Somokil mengatakan bagi nama-nama antrean calon jamaah haji dapat bersabar hingga waktunya. Somokil menjelaskan terdapat 2 faktor yang mempengaruhi proses kesiapan ibadah haji. Faktor tersebut diantaranya kebutuhan administrasi hingga kesiapan lainnya, dan faktor kedua merupakan kesehatan fisik yang memadai. Untuk kesehatan, calon jamaah haji diminta agar tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa. Dari Kabupaten Buru, Erenstasi Jawa melaporkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku masih diperhadapkan dengan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sejumlah persoalan yang dihadapi yaitu belum adanya lembaga pelatihan kerja swasta terakreditasi dan rendahnya koordinasi kabupaten kota dalam pengawasan ketenagakerjaan. Berbagai persoalan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku akan dibahas dalam rapat evaluasi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian semester pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku, Melki Lohi, menyebutkan salah satu visi Gubernur Maluku yaitu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dinas yaitu mengembangkan sejumlah pendidikan vokasi. Namun setelah dilakukan evaluasi ternyata masih banyak persoalan yang terjadi. Persoalan ini antara lain ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan pendidikan vokasi, belum terakreditasinya sejumlah lembaga pelatihan kerja swasta LPKS dan tempat uji kompetensi. Sementara saat ini untuk memasuki dunia kerja, seorang tenaga kerja mesti memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini diakui Melki Lohi di sela-sela rapat evaluasi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang digelar Kamis pagi. Menurut Lohi, dalam rangka menekan angka pengangguran di daerah ini, pihaknya akan melakukan kajian secara komprehensif di 11 kabupaten kota. Hal ini dilakukan agar setiap investor dan penanam modal yang masuk di Maluku dapat menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan skala jabatan yang ada. Dengan melakukan hal ini, maka pemerintah daerah dapat menyiapkan tenaga kerja untuk memenuhi jabatan tersebut. Pasalnya, jika daerah menuntut memprioritaskan anak daerah, dengannya pemerintah daerah dapat menyiapkan tenaga kerja yang berkompetensi yang siap untuk dipekerjakan. Kalau itu tidak ada, ini problem dan mereka tidak akan bisa terima. Hari ini kita sudah mulai melakukan pendekatan penjejakan untuk menghadirkan TUK itu ada di Provinsi Maluku. Di satu sisi, dalam rangka menekan angka pengangguran yang ada, kita juga harus melakukan kajian secara komprehensif di 11 kabupaten kota. Agar setiap investor atau setiap penanam modal yang akan masuk di Maluku, dia harus lebih dulu menyampaikan rencana kebutuhan tenaga kerja berdasarkan skala jabatan yang ada. Ya. Dengan skala jabatan yang ada 1 tahun sebelumnya, supaya itu menjadi kesiapan pemerintah daerah menyiapkan. Hari ini kita menuntut bahwa investor yang masuk harus menggunakan tenaga kerja daerah, tenaga kerja yang ada dari dalam. Kita siap tidak menyiapkan mereka untuk memiliki kompetensi dan itu dipakai oleh perusahaan ini? Tidak. Rata-rata kita pekerja kasar, pekerja buruh yang ada. Tetapi yang memiliki struktur jabatan itu terbatas. Ada tapi terbatas. Menurut Lohi, dalam menyikapi berbagai persoalan tersebut diharapkan melalui forum rapat evaluasi ini, para peserta dapat membahasnya secara terarah. Dengannya evaluasi tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dan praktis guna menjawab berbagai persoalan dalam pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Maluku. Melki Latusawawule Junaidi Asril melaporkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku mengaku pihaknya berkewenangan mendesak perusahaan memberikan jaminan untuk tenaga kerja. Jaminan tenaga kerja seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan yang jika dilanggar, maka izin operasional usaha akan dicabut. Sebagian perusahaan di daerah ini masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya guna mendapatkan kepesertaan BPJS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku, Melki Lohi, mengakui pihaknya berkewenangan untuk mendesak perusahaan memberikan jaminan bagi tenaga kerjanya. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya untuk mendapatkan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Sangat disayangkan jika terjadi kecelakaan kerja, namun tenaga kerja tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
Untuk itu pihaknya telah memerintahkan pengawas dinas melakukan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS. Hari ini saya menghadirkan BPJS, Tenaga Kerja dan Kesehatan untuk terus memberikan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota, terutama kepada penyelenggara pemerintah. Karena kami punya kewenangan untuk mendorong, bahkan juga bisa memaksa kepada para perusahaan untuk harus memberikan jaminan kepada seluruh pekerja yang bekerja. Kalau tidak, ini sebuah pelanggaran, dan pelanggaran itu bisa sampai dengan mencabut izin operasional ketika dia tidak mentaati aturan-aturan atau menuruti hak-hak yang harus disiapkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Menurut Lohi, perusahaan wajib menjamin biaya akibat kecelakaan kerja. Pasalnya kecelakaan kerja terjadi saat tenaga kerja melakukan aktivitas kerja perusahaan. Melkilatus Sawale Junaidi Asril melaporkan. Kodam 16 Patimura kini memiliki pusat kebugaran dengan didirikannya Patimura Fitness Center. Patimura Fitness Center yang terdapat di dalam lingkungan Makodam 16 Patimura itu diresmikan Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Marga Taufik Kamis pagi yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Fitness center sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat saat ini, bukan saja di kota-kota besar. Di sejumlah wilayah bahkan hotel-hotel pun sudah menyiapkan peralatan kebugaran sehingga masyarakat yang ingin berolahraga sangat mudah mendapatkannya. Demikian disampaikan Pangdam 16 Patimura, Mayor Jenderal TNI Marga Taufik saat peresmian Patimura Fitness Center dan kantin prajurit Kamis pagi di Ambon. Menurut Pangdam 16, tujuan didirikannya fitness center ini untuk membentuk postur prajurit yang profesional, memiliki bentuk tubuh ideal sehingga dapat bergerak cepat dalam setiap pelaksanaan tugas. Sebelumnya lokasi ini merupakan ruang parkiran, namun kini dirubah menjadi pusat kebugaran. Setiap anggota TNI yang tinggal di sekitaran Kodam 16 Patimura ini sebelum masuk kerja wajib berolahraga. Selain sebagai wujud perhatian pimpinan dalam membentuk postur prajurit yang ideal, namun juga sehat dan membuat mereka gemar berolahraga. Di Patimura Fitness Center ini tersedia berbagai macam peralatan fitness yang modern dan juga dilengkapi tempat ganti pakaian pria maupun wanita. Tersedia juga pelatih profesional yang akan memandu cara penggunaan alat fitness agar terhindar dari cedera saat berolahraga. Dikatakan Pangdam 16 Patimura, nantinya Patimura Fitness Center ini bukan saja digunakan untuk anggota TNI, tetapi juga akan dibuka untuk Polri dan masyarakat yang ingin fitness di sini, termasuk untuk para atlet Maluku. Fitness Center ini sengaja dibuat tidak tertutup, tetapi dengan ruangan terbuka agar sirkulasi udara berjalan baik dan kebersihan juga tetap terjaga. Peresmian Patimura Fitness Center ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, didampingi Pangdam 16 Patimura dan Forkopimda Maluku lainnya yang juga turut hadir dalam acara ini. Selain Patimura Fitness Center, diresmikan pula kantin prajurit yang letaknya berdekatan dengan Patimura Fitness Center. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Perangkat desa perwakilan sejumlah kabupaten kota mendapatkan penguatan kapasitas dari BKKBN Maluku. BKKBN menilai aparat desa masuk dalam kategori kelompok kerja advokasi dan menjadi ujung tombak pelaksanaan program KKBPK. Perangkat desa dan petugas lapangan keluarga berencana PLKB termasuk dalam kelompok kerja Pokja Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK. Pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Rentarego mengatakan PLKB dan perangkat desa merupakan ujung tombak BKKBN dalam mengimplementasikan program KKBPK. Untuk itu, perangkat desa dan PLKB perlu mendapat penguatan kapasitas. Rentarego mengemukakan hal itu saat membuka pertemuan kelompok kerja advokasi penguatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga KKBPK bagi Asosiasi Perangkat Desa tingkat Provinsi Maluku tahun 2019 di kantornya Rabu kemarin. Menurut Rentarego, KB merupakan salah satu program nasional sebagai upaya pemerintah yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.
Olehnya itu, BKKBN terus melakukan peningkatan kapasitas kepada perangkat desa maupun PLKB. Selain itu, BKKBN Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota telah membentuk 240 kampung KB. Agar pembangunan di kampung KB berlangsung dengan baik, semua instansi perlu terlibat melalui intervensi program pembangunan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mudah, ayo. Kalau terencana, semua lebih mudah. Sekali lagi, kalau terencana, semua lebih mudah. Jadi, kelompok kerja ini apabila terencana, ya, keluarga kita terencana, semua akan lebih mudah. Nah, program KB ini juga termasuk adalah program nasional. Panitia penyelenggara mengatakan kegiatan pertemuan kelompok kerja advokasi dan penguatan program KKBPK bagi Asosiasi Perangkat Desa berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 9 hingga 11 Juli 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi PLKB tentang advokasi, promosi, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE. Selain itu, agar perangkat desa mampu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan strategi mengimplementasikan kegiatan advokasi sehingga terciptanya sinergitas antara pengambil kebijakan di kabupaten kota dan provinsi guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di Maluku. Hamjatomia melaporkan. Saudara, sejumlah narasumber dihadirkan Lembaga Pendidikan SMP Negeri 10 Kota Ambon dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Kehadiran narasumber tersebut diharapkan dapat memotivasi calon siswa untuk kelak menjadi yang terbaik di daerah ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 10 Kota Ambon menghadirkan narasumber dari sekolah maupun dari luar sekolah. Dari sekolah terdiri dari Dewan Guru dan OSIS. Dewan Guru akan memberikan materi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, sementara OSIS akan memberikan pendampingan kepada calon siswa selama masa pengenalan lingkungan sekolah berlangsung. Narasumber dari luar terdiri dari Badan Narkotika Nasional, Balai POM, psikolog, serta sejumlah narasumber lainnya. Kehadiran narasumber dari luar ini diharapkan dapat memotivasi calon siswa untuk kelak menjadi yang terbaik di daerah ini. Lewat PLS ini memberikan motivasi yang kuat sekali untuk anak-anak sehingga ke depan anak kami siswa SMP 10 dapat mengembangkan dirinya lewat minat dan bakat mereka serta pembentukan karakter yang diharapkan adalah pembentukan karakter Indonesia ke depan abad ke-21 mencapai abad emas. Indonesia ke depan ada SMP 10 sudah siap menuju ke situ. Kepala SMP Negeri 10 Kota Ambon Petrus Talako berharap kehadiran Badan Narkotika Nasional dalam MPLS itu dapat memberikan pencerahan positif bagi calon siswa untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Karena narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan anak bangsa. Otis Kota Dini, Andre Uktosea melaporkan. Saudara, 2 tahun ajaran baru SMK Negeri 2 Seram bagian Barat di Desa Ariate, Kecamatan Huamual minim siswa baru. Bahkan pada tahun ajaran 2019-2020 hanya terdapat 14 siswa yang mendaftar dan telah menjalani PLS. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Seram Barat yang terletak di Desa Ariati, Kecamatan Huamual sudah 2 tahun minim siswa baru. Bahkan pada tahun 2019, siswa yang mendaftar di sekolah tersebut hanya berjumlah 14 siswa. Selain itu, secara keseluruhan jumlah siswa pada SMK Negeri 2 Seram Barat sebanyak 45 siswa. Padahal sekolah ini memiliki 11 ruangan belajar dan 1 kantor. Minimnya animo siswa yang mendaftar di sekolah ini ditakutkan akan berdampak pada penutupan sekolah ataupun bisa merger dengan sekolah lain. Minimnya siswa yang mendaftar juga dikarenakan letak sekolah yang cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga yang bersekolah di situ hanya lulusan SMP dari desa terdekat yaitu Desa Ariate. Itu pun tidak semua siswa lulusan SMP Ariate yang mendaftar pada SMK Negeri 2 Seram Barat. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah untuk merekrut sebanyak-banyaknya siswa. Namun kenyataannya banyak siswa yang lebih memilih bersekolah di sekolah lain daripada sekolah di SMK Negeri 2 Seram Barat. Pesi Reron menjelaskan pihaknya telah mendapat peringatan dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku terkait jumlah siswa.
Jika ke depan SMK Negeri 2 Seram Barat masih minim siswa, sekolah tersebut akan di-merger atau digabungkan dengan sekolah lain. Pesi Reron berharap masyarakat desa Ariate dapat menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 2 demi kemajuan sekolah tersebut. Dari Piru Wait Hukul melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Pajak yang puncaknya akan diperingati tanggal 14 Juli 2019, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ambon menggelar serangkaian kegiatan antara lain donor darah, anjang sana ke panti asuhan, dan pembinaan rohani. Guna menyemarakan Hari Pajak tahun 2019 yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 14 Juli pekan depan, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Ambon menggelar serangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain donor darah, pembinaan rohani, anjang sana ke panti asuhan, serta edukasi tentang pengelolaan zakat dan infak. Kegiatan tersebut juga menghadirkan rohaniawan Islam. Satu di antaranya adalah Al-Ustadz M. Hatta. Ustadz M. Hatta dalam tausiahnya menyentil seputar etika dan tata cara sholat yang dimulai dari cara pengambilan air wudhu hingga waktu pelaksanaan sholat. Dijelaskan perkembangan teknologi informasi melalui sosial media hendaknya dimanfaatkan secara baik dan bijak sehingga tepat sasaran dan tidak menyimpang dari norma agama maupun tatanan kehidupan berbangsa. Pertumbuhan dan perkembangan dunia industri digital yang merambah dunia dewasa ini hendaknya menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kapasitas pegawai yang berinovasi, berintegritas dalam melayani. Di sisi lain, KPP Pratama Ambon dalam menyongsong Hari Pajak tahun ini juga melaksanakan donor darah. Donor darah tersebut melibatkan karyawan dan karyawati KPP Pajak Pratama Ambon bekerjasama dengan PMI Cabang Ambon. Dalam kegiatan donor darah tersebut berhasil mengumpulkan 21 kantong darah. 21 kantong darah tersebut diserahkan secara simbolis oleh pelaksana tugas KPP Pratama Ambon kepada Palang Merah Cabang Ambon untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Pelaksana tugas KPP Pratama Ambon mengatakan kegiatan sosial yang dilaksanakan ini merupakan bentuk kepedulian bersama untuk membantu dan meringankan para pasien agar mendapatkan darah yang sesuai dengan tagline nasional, satu tetes darah menyelamatkan satu jiwa. Dalam rangka memperingati Hari Pajak yang nantinya jatuh pada tanggal 14 Juli 2019, seluruh jajaran Direktur Jenderal Pajak, khususnya instansi vertikal di daerah Kantor Pelayanan Pajak, telah ditugaskan untuk melakukan serangkaian kegiatan menyongsong Hari Pajak tahun 2019, baik itu kegiatan olahraga, kegiatan sosial, yang salah satunya hari ini kita melakukan kegiatan donor darah bagi seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang hasilnya sudah cukup maksimal, kurang lebih 18 kantong darah yang nanti akan disumbangkan ke Palang Merah Indonesia Cabang Ambon. Itulah bentuk peduli kami kepada sesama kami karena satu tetes darah menyelamatkan satu jiwa. Selain donor darah, panitia penyelenggara juga menyambangi sejumlah panti asuhan yang ada di Kota Ambon untuk memberikan tali kasih, satu di antaranya di Panti Asuhan Maria Mediatrix di Kelurahan Kudamati. Kami mengucapkan banyak limpah terima kasih bagi Bapak Ibu, para pegawai dari perpajakan. Kami sebagai anak-anak di sini hanya bisa mengucapkan doa yang kami bisa berikan, semoga Bapak Ibu dan semua karyawan bisa diberkati dan pekerjaannya tetap eksis, tetap jaya terus kantor pajak dimanapun berada. Harapan kami kalau boleh mungkin anak-anak kami yang selesai dari panti asuhan di sini mungkin tamat SMA, mereka bisa berjuang lagi, bisa seperti Bapak sekalian, bisa seperti yang lain, bisa hidupnya lebih baik. Dan kami bersyukur Bapak Ibu ada, bisa melihat kami anak-anak panti asuhan Maria Mediatrix. Hanya doa kami Bapak Ibu selalu diberkati dan limpah dan pekerjaan dan keluarga selalu diberkati. Terima kasih. Baik, kami dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, kami memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk panti asuhan Maria Mediatrix. Kami berharap bahwa melalui hari ulang tahun pajak kami bisa terus berbagi kasih, terutama untuk adik-adik yang ada di panti asuhan, karena kami juga tahu mereka perlu
bantuan dan juga bisa memotivasi untuk meraih cita-cita setinggi mungkin. Bantuan tali kasih yang diberikan ini sebagai wujud kebersamaan, sekaligus sebagai ungkapan syukur dalam menyemarakan Hari Pajak tahun ini. Bantuan yang diberikan tersebut berupa uang tunai dan paket yang berisi sembako. Abu Sohbawa, Cak Tamaela melaporkan. Saudara, jumlah calon siswa baru SMK Negeri 6 Ambon naik signifikan, yaitu 280 calon siswa baru. Jumlah ini menunjukkan bahwa orang tua sangat percaya akan lembaga pendidikan itu untuk menyekolahkan anak mereka pada sekolah tersebut. Kepala SMK Negeri 6 Kota Ambon Edward Luturmas memberikan apresiasi positif terhadap kepercayaan yang diberikan orang tua calon siswa baru terhadap lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Apresiasi itu diberikan karena tahun ajaran 2019-2020 ini, lembaga pendidikan tersebut berhasil menjaring calon peserta didik baru sebanyak 280 peserta didik. Jumlah ini mengalami kenaikan cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Di tahun ajaran sebelumnya, jumlah calon peserta didik baru yang menjadi siswa baru hanya mencapai 200-an siswa. Kepercayaan orang tua untuk mendorong anaknya mengikuti pendidikan di sekolah tersebut harus tetap dijaga agar dapat berbuah baik bagi SMK Negeri 6 Kota Ambon. Jadi yang pertama, selaku Kepala SMK Negeri 6 Ambon patut memberikan apresiasi yang positif terhadap orang tua siswa yang telah mempercayakan anaknya untuk melanjutkan studi di SMK Negeri 6 Ambon. Ini menandai bahwa SMK 6 Ambon tetap dipercayakan oleh masyarakat untuk mendorong anak-anak mengikuti studi di SMK Negeri 6 Ambon sebagai bagian dari subsistem pendidikan SMK, termasuk subsistem pendidikan nasional. Jumlah calon siswa baru yang sementara mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 6 akan ditetapkan sebagai siswa baru setelah masa pengenalan lingkungan sekolah berakhir. Jumlah 280 calon siswa baru akan terus bertambah karena sekolah ini berpegang pada undang-undang dan memberi ruang bagi anak bangsa siapa saja untuk mengikuti pendidikan di sekolah tersebut. Otis Kota Dini, Andre Uktosea melaporkan. Morela salah satu desa di Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki pesona alam pantai yang indah dan menakjubkan. Pantai Morela ramai dikunjungi warga saat hari libur dan akhir pekan. Berjarak kurang lebih 30 km dari pusat kota Ambon, para pengunjung baik lokal maupun dari kota Ambon bisa menikmati pesona alam pantai yang terletak di Desa Morela, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantai ini meski berada di wilayah Kabupaten Maluku Tengah namun lebih dekat dengan pusat kota Ambon. Desa Morela dapat dijadikan pilihan destinasi wisata di akhir pekan. Morela tak asing lagi bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain murah, wisata Pantai Morela terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Pantai Morela memiliki spot diving dan snorkeling terbaik di Maluku. Bagi para pelancong, Morela sering disebut surga tersembunyi di utara Pulau Ambon. Sebagian besar pengunjung menghabiskan waktu dengan diving. Terumbu karang cantik dan ikan berwarna-warni adalah daya jual tempat wisata ini. Selain itu, para pengunjung juga dapat menyewa perahu dengan biaya Rp10.000 per orang. Para pengunjung juga dapat menikmati aneka penganan khas seperti pisang goreng, sukun dan patatas goreng serta aneka minuman segar yang tersedia di gazebo milik warga setempat. Rahmalatu Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Tulehu Putra juara 1 Liga berjenjang Piala usia 16 tahun pada babak final yang berlangsung di lapangan Masariku 733 Weheru sore kemarin. Tulehu Putra berhasil menaklukkan Pelau Putra dengan skor 2-1. Babak final antara Pelau Putra dan Tulehu Putra berlangsung ketat dan cukup menarik. Pertandingan kedua tim berlangsung panas setelah peluit pertama dibunyikan. Kedua tim saling menyerang dengan formasi yang disusun oleh masing-masing pelatih. Pada babak pertama, kesebelasan Pelau Putra berhasil mencetak gol. Papan skor pun berubah 1-0 bagi Pelau Putra. Keunggulan Pelau Putra tidak bertahan lama.
Beberapa menit setelah kemasukan gol, kesebelasan Tulehu Putra meresponnya dengan mencetak gol balasan. Kedudukan pun berimbang 1-1. Kedudukan ini bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, kesebelasan Tulehu Putra memperbanyak serangan ke daerah pertahanan Pilau Putra. Sporaditas serangan tersebut membuahkan hasil di menit ke-56, di mana kesebelasan Tulehu Putra berhasil mencetak gol keduanya. Skor 2-1 pun bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak kedua. Dengan skor 2-1 tersebut, memastikan kesebelasan Tulehu Putra meraih juara pada kejuaraan sepak bola Piala Berjenjang Menpora. Tim kesebelasan Tulehu Putra berhasil membawa pulang Piala Menpora yang diserahkan langsung oleh Sekjen PSSI M. Manuhutu. Manuhutu menyatakan kesebelasan Tulehu Putra akan mewakili Maluku pada pertandingan usia 16 tingkat nasional. Manuhutu berharap kesebelasan Tulehu Putra harus membawa nama baik Maluku pada ajang tingkat nasional nanti dengan membawa pulang piala seperti laga berjenjang di Maluku. Pani Letahid melaporkan. Saudara, atlet-atlet Persatuan Lawn Tenis Indonesia Provinsi Maluku mengikuti kejuaraan daerah tenis di Manado. Ketua Pemprov PLT Maluku Adolf Saleki menyatakan Kejurda di Sulawesi Utara sebagai ajang peningkatan kualitas pemain sebelum mengikuti Kejurnas Tenis di Jogja September mendatang. Persatuan Lawn Tenis Indonesia Provinsi Maluku mengambil bagian dalam kejuaraan daerah tenis di Sulawesi Utara. Saat melepaskan pemain, Ketua Pemprov PLT Maluku Adolf Saleki menyatakan Kejurda tenis di Manado sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan bertanding sebelum mengikuti ajang Kejurnas di Jogja September mendatang. Saleki menyatakan PLT Maluku siap mengikuti ajang tingkat daerah maupun nasional dengan memiliki pemain yang siap tanding dengan kualitas baik. Adolf Saleki menegaskan kejuaraan daerah tidak memiliki target kemenangan, namun melalui ajang tersebut mampu meningkatkan kemampuan para atlet terutama dalam segi kemampuan individual maupun tim guna meraih kemenangan yang membanggakan. Saleki berharap tim PLT Maluku dapat mengharumkan nama Maluku di kejuaraan daerah di Sulawesi Utara. Olehnya itu, para atlet harus satu komitmen dalam meraih prestasi untuk Maluku. Untuk itu diharapkan dengan kejuaraan di Manado ini ajang untuk mereka pakai sekaligus sebagai mereka mempersiapkan diri untuk meningkatkan prestasi mereka. Karena nanti di bulan Agustus itu ada Prapon yang diikuti juga. Sehingga ini kita pakai untuk sekaligus tryout untuk meningkatkan prestasi kita agar bisa sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia ini. Pada Kejurda tahun ini dipertandingkan kelas junior putra dan putri, kelompok umur 14 dan 18 tahun, senior ganda putra umum, serta veteran ganda putra dan putri usia 40, 50 dan 55 tahun. Selain itu juga beregu veteran putra-putri. Pani Letahid melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa. Akhirnya selesai. Watema Kondre.